Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan bahas bab baru dari matematika diskrit, yaitu teori bilangan, atau yang biasa disebut dengan number theory. Teori bilangan atau number theory ini adalah salah satu cabang dari matematika yang mempelajari tentang sifat-sifat serta operasi-operasi yang ada pada bilangan bulat. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan bahas dulu beberapa himpunan bilangan yang biasa digunakan di dalam matematika. Oke, yang pertama ada bilangan natural atau bilangan asli yang disimbolkan dengan huruf N. Dan bilangan natural atau bilangan asli ini adalah bilangan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan integer atau bilangan bulat yang dilambangkan dengan huruf Z. Anggota dari himpunan bilangan bulat ini dari minus tak hingga, minus 3, minus 2, minus 1, 0, sampai positif tak hingga. Bilangan integer ini mempunyai dua subset, yaitu yang pertama ada Z+, ini artinya bilangan bulat positif, yang punya anggota 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan juga ada yang namanya Z negatif atau bilangan bulat negatif dari minus tak hingga, minus 2, minus 1. Himpunan ketiga itu ada yang namanya bilangan rasional atau dilambangkan dengan huruf Q. Anggota dari himpunan bilangan rasional ini adalah semua bilangan yang bisa direpresentasikan dengan pecahan, tapi hasil baginya itu bisa berhenti. Contoh misalnya minus 2/6, minus 1/4, 2/4, 3/6, dan seterusnya. 1/3 itu tidak masuk ke dalam bilangan rasional. Karena apa? Karena kalau kita ubah 1/3 ini menjadi bilangan desimal, ini kan hasil baginya itu tidak akan pernah habis. 0,333 dan seterusnya. Begitu juga dengan pi atau 22/7. Itu dia tidak masuk ke dalam himpunan bilangan rasional karena kalau kita desimalkan itu 3,14 dan seterusnya. Nah, untuk semua bilangan seperti 1/3, 2/3, 1/6, pi, dan seterusnya, bilangan-bilangan seperti ini disebut dengan bilangan irasional. Atau simbolnya itu I. Kemudian keempat ada himpunan bilangan real atau bilangan nyata. Nah, anggota dari himpunan bilangan real adalah semua angka, baik itu yang bersifat rasional maupun irasional. Kalau saya gambarkan himpunan bilangan ini ke dalam diagram Venn, ini kurang lebih seperti ini. Jadi saya punya bilangan real, bilangan nyata. Kemudian subset dari bilangan real ini adalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian subset dari bilangan rasional ini adalah bilangan bulat atau integer. Kemudian subset dari integer itu adalah bilangan asli atau bilangan natural. Nah, seperti yang sudah saya bahas bahwa teori bilangan ini adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang sifat-sifat serta operasi pada bilangan integer atau bilangan bulat. Maka area kita pelajari adalah seperti ini, bilangan integer saja. Termasuk di dalamnya adalah bilangan natural atau bilangan asli. Oke, pertanyaan kedua adalah kenapa sih kita harus belajar teori bilangan atau number theory? Dengan mempelajari teori bilangan, kalian bisa menyelesaikan soal-soal dengan angka yang cukup besar tanpa menggunakan kalkulator. Misalnya, persoalan pertama, kalau hari ini hari Senin, maka 3.764 hari mendatang adalah hari apa? Atau misalnya, kalau tahun ini adalah sio naga, maka 767543 tahun mendatang adalah sio apa?
Kemudian kalian juga nanti akan bisa mengerjakan persoalan-persoalan matematika seperti misalnya digit terakhir dari 3 pangkat 1234 itu berapa sih? Atau misalnya kalian mau ngecek apakah bilangan 903323 ini apakah dia itu prima atau tidak. Kemudian kalian juga bisa mengerjakan soal ini 5555 pangkat 2222 ditambah 2222 pangkat 5555 bisa dibagi 7 atau tidak. Nah, kalian bisa mengerjakan semuanya ini tanpa kalkulator. Nah, untuk spesifiknya di computer science, teori bilangan itu dipakai buat apa? Yang pertama, dia itu dipakai untuk sistem bilangan. Kalian mungkin pernah dengar biner, heksa, kemudian oktal. Nah, teori bilangan juga menjadi dasar dari kriptografi atau bagaimana cara kita mengamankan sebuah data. Kemudian teori bilangan juga menjadi dasar pseudo-random number generator. Nah, misal kalau kalian memanfaatkan fungsi random di C, Java, atau di Python, atau di bahasa pemrograman apapun, sebenarnya algoritma yang digunakan di bahasa pemrograman itu tidak random, benar-benar random, tapi seakan-akan random gitu. Memang terlihat random, tapi sebenarnya angka yang dihasilkan itu punya pola. Nah, polanya itulah yang dihasilkan dari teori bilangan. Dan masih banyak manfaat lainnya untuk computer science. Jadi subbab dari teori bilangan ini yang pertama ada divisibility, kemudian ada aturan division dan modulo bilangan prima, kemudian sistem bilangan seperti yang sudah tadi saya kemukakan. Yang kelima ada GCD dan LCM. GCD ini kepanjangan dari Great Common Divisor atau dalam bahasa Indonesianya itu faktor persekutuan terbesar. LCM ini adalah Least Common Multiple atau kelipatan persekutuan terkecil. Termasuk di dalamnya kita akan bahas Euclidean algorithm. Kemudian keenam ada aritmatika modulo dan kongruensi linear. Kemudian kedelapan saya akan jelaskan bagaimana penerapan teori bilangan ini untuk diaplikasikan di Diffie-Hellman. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.